Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildatu Yunifalaha dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan nomor NPM 186320100015. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai tentang administrasi pembangunan yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Lis Kumaradewi, MIP, MSI. Administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk berkembang dan berubah secara sadar dalam pencapaian tujuan akhir negara. Selanjutnya ada 7 ide pokok administrasi pembangunan. 1. Pembangunan adalah suatu proses yang berarti rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan. 2. Pembangunan adalah upaya yang sadar ditetapkan. 3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik jangka panjang maupun pendek. 4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. 5. Pembangunan mengarah pada modernitas. 6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan, artinya modernitas cukup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 7. Tujuan akhir pembangunan adalah sebagai usaha pembinaan bangsa supaya sejajar dengan bangsa lainnya di dunia. Asal-usul perkembangan konsep administrasi pembangunan. Setelah Perang Dunia Kedua, 1. Terdapat negara yang menang dan kalah dalam perang. 2. Di satu pihak ada negara bekas jajahan dan negara baru yang negara bekas jajahan yang baru memperoleh kemerdekaan. Dalam poin 2, terdapat bantuan luar negeri, bantuan di bidang politik, bantuan di bidang ekonomi, dan bantuan di bidang militer. Pembangunan sebagai studi interdisipliner. Kajian pembangunan. Kajian pembangunan dimulai setelah Perang Dunia Ketiga. Kajian pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari ilmu pengetahuan saja, karena masalah pembangunan adalah masalah yang kompleks baik dari segi sosial, budaya, maupun politik ekonomi. Mengukur pembangunan. Kekayaan rata-rata. Kekayaan rata-rata dapat diukur dari produktivitas masyarakat dan produktivitas negara. Maksudnya adalah produk nasional bruto dan produk domestik bruto. Pemerataan. Pemerataan di sini dilihat dari berapa persennya PNB yang diraih oleh 40% penduduk miskin, berapa persen dari golongan menengah, dan 20% dari golongan kaya. Kualitas kehidupan. Diukur dari indeks kualitas kehidupan dengan 3 indikator. 1. Rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun. 2. Rata-rata jumlah kematian bayi. 3. Rata-rata presentasi buta dan melek huruf. Kerusakan lingkungan. Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam sebuah proses menjadi miskin. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi namun tidak pernah memperdulikan dampak terhadap lingkungan. Keadilan sosial dan kesinambungan, termasuk untuk melestarikan pembangunan supaya dapat berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya ada mentalitas pembangunan. Mentalitas pembangunan adalah sikap mental masyarakat yang dapat mendorong ke arah pembangunan. Sikap mental bangsa yang dapat mendorong pembangunan adalah 1. Suatu budaya yang berorientasi ke masa depan. 2. Suatu nilai budaya yang berhasrat untuk mengeksplorasi lingkungan alam. 3. Suatu mentalitas yang menilai tinggi hasil karya manusia. 4. Suatu nilai budaya yang menilai tinggi usaha orang yang dapat dicapai atas usahanya sendiri. Selain itu ada mentalitas yang menghambat pembangunan. 1. Sifat tidak percaya diri. 2. Sifat meremehkan. 3. Sifat yang suka menerabas. 4. Tidak disiplin. 5. Suka mengabaikan tanggung jawab. Kemudian perencanaan pembangunan. Menurut Ardani dan Iswara, definisi perencanaan pembangunan
mengandung beberapa elemen. 1. Perencanaan yang dapat diartikan sebagai pemilihan alternatif. 2. Perencanaan yang dapat diartikan sebagai pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia. 3. Perencanaan yang dapat diartikan sebagai upaya pencapaian sasaran. 4. Perencanaan yang dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai target sasaran yang dikaitkan dengan waktu masa depan. Indeks Pembangunan Manusia. Apa itu Indeks Pembangunan Manusia? Indeks Pembangunan Manusia atau biasa disingkat IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR. Manfaat IPM. 1. Merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. 2. Dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. 3. Merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah dan juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitas yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah dan lain-lain. Yang paling penting adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan fasilitator sehingga perlu untuk mendampingi dan mendengar serta belajar dari masyarakat, bukan mengajari masyarakat, serta menyerap aspirasi masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang administrasi pembangunan. Apabila ada salah kata atau kurangnya penjelasan, saya mohon maaf. Dan tak lupa saya mengajak kalian semua untuk bisa bergabung di Universitas Sang Bumi Roy Jurai, terutama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena di kampus kami mempunyai banyak fasilitas dan berbagai fakultas serta banyak hal baru yang bisa kalian dapatkan dari Universitas Sang Bumi Roy Jurai. Jadi, jangan lupa, jangan segan dan jangan takut untuk bergabung dengan Universitas Sang Bumi Roy Jurai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.